Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hati merupakan bagian terpenting dalam diri seorang, karena dia adalah tempatnya keimanan, rasa cinta, serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati itu terpelihara dengan baik, dia sehat dan dia senantiasa terisi dengan hal-hal yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan membawa seluruh anggota tubuh seorang itu menjadi baik. Sebagaimana ulama mengibaratkan bahwasanya hati itu ibaratkan raja bagi anggota tubuh. Ketika raja itu baik, maka dia akan menjadikan rakyatnya atau siapa yang ada di bawah kekuasaannya itu menjadi baik. Tapi apabila dia buruk, maka akan menjadikan pula orang-orang yang di bawah kekuasaannya buruk. Ya, begitu pula hati. Hati ketika dia baik, maka akan membawa seluruh jasad ini baik. Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, bahwasanya ada inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ingatlah bahwa dalam diri seorang, dalam tubuh seorang ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka akan menjadikan baik seluruh tubuhnya, dan apabila dia buruk, maka akan menjadikan buruk seluruh tubuhnya. Ingat bahwa segumpal darah itu adalah hati-hati manusia. Hati ketika dia hidup ibaratkan ikan yang berada di lautan. Ikan yang berada di lautan, yang berada di tengah-tengah asinnya air laut itu, tapi tak satupun dari ikan itu yang ketika kita memakannya rasanya asin. Karena ketika dia hidup dalam air itu, ketika dia berada dalam air itu, dia dalam keadaan hidup. Sehingga karena dia hidup, maka dia tidak terkontaminasi dengan air garam itu. Begitu pula hati, ketika dia hidup, maka apapun keadaan di sekitarnya, maka dia tidak akan mengotori hati itu sendiri. Karena sebagaimana ikan tadi, ketika dia masih hidup, air garam itu tidak akan mengubah dirinya menjadi asin. Tapi ketika dia mati, maka bisa saja dia menjadi ikan asin. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, hati, kata sebagaimana ulama membaginya menjadi 3 bagian. Hati yang sehat atau hati yang hidup, hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang sehat adalah hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu akan pertemuan dengannya. Sehingga hati yang sehat akan senantiasa terisi dengan zikrullah, dan dia akan tenang, dia akan bahagia, dia akan tentram dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang makanan daripada hati ini adalah zikrullah, yang membuatnya sehat, yang membuatnya senantiasa hidup, tetap hidup. Maka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu akan menjadi hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu tatma'inna qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang senantiasa tenang hatinya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah,
hati akan jadi tenang. Ketika dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa sehat, dia akan senantiasa hidup. Tapi ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengalami penyakit. Penyakit yang akan ketika seorang itu tidak memperhatikan kesembuhan hati itu, dia tidak memberikan nutrisi yang baik, maka akan menjadikan hatinya sakit. Hati yang sakit, sebagaimana jasad ini ketika dia sakit. Ketika sakit, maka banyak hal yang kadang baik sebenarnya bagi dirinya, tapi dipandang sebagai hal yang buruk. Hati yang sakit adalah hatinya orang-orang yang pelaku maksiat, hati orang-orang yang munafik, hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kebaikan yang kita tawarkan kepadanya, maka dia kadang menjauh darinya. Dia kadang tak senang dengan hal-hal itu karena hatinya sedang sakit. Hatinya sedang sakit. Sebagaimana seorang ketika jasadnya sakit ditawarkan padanya obat. Karena dia pandang obat itu suatu yang pahit, suatu yang tidak mengenakkan, maka dia tidak menerima tawaran tersebut. Begitu pula ketika hati ini sakit, hati ini dalam keadaan tidak sehat, maka ketika ditawarkan kepadanya kebaikan, ketaatan, ibadah, dia menolak karena hati itu dalam keadaan sakit. Dan ketika seorang membiarkan terus-menerus hatinya dalam keadaan seperti ini, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari obat penyembuh bagi hatinya tersebut, maka hati itu akan menjadi mati. Dan ketika hati itu mati, dia akan tertutup daripada kebaikan. Sebagaimana hatinya orang-orang yang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah sama saja bagi mereka engkau berikan petunjuk atau tidak, maka mereka tidak akan beriman. Karena Allah telah menutup pendengaran, penglihatan serta hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. Sebagaimana orang yang mati, apapun yang kau sampaikan kepadanya, maka dia tidak akan pernah mendengarnya. Maka hadir ikhwah dimanapun kalian berada, jagalah kesehatan hatimu agar senantiasa dia hidup dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidupnya hatimu merupakan kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Tapi ketika hatimu mati, maka sungguh engkau akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan merasakan kegersangan hidup. Engkau akan merasakan betapa hidup ini menjadi suatu yang menyempitkan dadamu. Karena memang hati adalah sumber tempat kebahagiaan. Ketika dia bahagia, maka bahagia pula seluruh tubuh seorang. Maka kembali jaga kesehatan hatimu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.